Pemirsa, keberhasilan kepolisian dalam melumpuhkan gembong teroris kelas kakap Nurdin M. Top dirayakan dengan membakar spanduk raksasa Nurdin. Perayaan kesuksesan aparat kepolisian dalam penyergapan Nurdin M. Top di Desa Kepusari, Kelurahan Mojosongo, Solo, Jawa Tengah dilakukan di halaman Poltabes Surakarta. Spanduk 15 kali 4 meter yang mereka bentangkan di tempat-tempat umum dibakar. Kepolisian mengaku senang dengan ditemukannya persembunyian Nurdin M. Top yang telah 9 atau paling tidak 7 tahun ini dicari oleh aparat kepolisian. Meski 7 orang jejaring teroris telah ditemukan, Polda Jawa Tengah menghimbau agar warga tetap waspada dan dapat bekerja sama dengan aparat untuk mengantisipasi terorisme. Ya, saya akan lanjutkan kembali dialog Mas Taufik ketika Anda wawancara dengan Urwah. Apakah Anda juga menggali perihal kok sedemikian susahnya Densus menangkap Urwah dan teman-teman ini, apa yang selalu mereka lakukan? Bagaimana mereka selalu bisa lolos dan bagaimana mereka juga bisa diterima di lingkungan tersebut? Kalau khusus untuk Urwah, karena dia baru saja lepas dari penjara, sebetulnya aktivitasnya terbatas. Dia hanya berada di rumah dan berdakwah di masjid sekitar rumah. Dan kalaupun dia mempunyai majelis taklim di lingkungan rumahnya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi apakah dia cerita bagaimana cara mereka bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat sekitar? Kita tahu tidak hanya Nurdin yang kemudian menikah dengan banyak wanita begitu, di setiap kabarnya di setiap safe house yang ia kunjungi begitu ia menikah dengan seseorang. Saya kira mereka tidak bergaul atau berinteraksi dengan warga, hanya orang yang ditempati itu yang berinteraksi dengan warga. Jadi mereka melakukannya quietly, diam-diam. Dan hanya di titik-titik tertentu di mana mereka punya kontak, mereka punya mereka berani masuk ke situ. Dan biasanya memang tidak pernah lama. Dan inilah yang membuat mereka bisa tidak tertangkap sejauh ini sampai ke peristiwa terakhir, karena mereka menggunakan waktu yang pendek dan mobile terus-menerus. Saya kira interaksi dengan warga justru mereka batasi. Interaksi dengan warga mereka batasi. Dan masyarakat sendiri saya kira kurang cermat ya sejauh ini, karena mereka berada di mana-mana, berpindah-pindah, dan di tenggat waktu yang pendek itu masyarakat lambat bereaksi terhadap kehadiran orang asing di wilayahnya. Iya. Tingkat aparat kita yang paling bawah pun kurang aware terhadap, seharusnya kalau umpamanya ada penduduk atau warga baru yang masuk, orang baru yang masuk harusnya diidentifikasi dengan cukup jelas begitu. Lalu bagaimana kemudian masyarakat melihatnya, pola perekrutannya antara lain dengan cara menikahi seseorang dalam suatu lingkungan, kemudian mereka rekrut kakak atau adik dari orang itu. Sejauh mana Anda melihat hal ini? Ada teori tertentu yang biasa disebut kinship teori kekerabatan, di mana pernikahan adalah bagian dari metode, tetapi metode untuk melakukan perekrutan dan memperluas jaringan. Tapi biasanya lingkaran pernikahan ini tidak luas, hanya pada lingkaran terdekat teman-teman mereka, kenalan mereka. Jadi seperti Nurdin mengenal Bahrudin Latif dan dia menikahi putrinya. Kemudian seorang Ibrahim menikahi adik dari Syahrir dan Saifuddin Juhri. Jadi mereka menggunakan keluarga sebagai support base yang dibuat sedemikian maksimal agar keluarga inti ini akan mensupport gerakan mereka. Dan itu berhasil? Sejauh ini berhasil. Kita tahu Amrozi bersaudara, tiga-tiganya terlibat. Farihin, Abdul Jabbar dan Salahuddin, tiga-tiganya terlibat dalam aksi kekerasan.